Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya David Setiawan dengan NIM akhir 731 dari kelas PGSD A7 semester 4. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau saya akan mengerjakan UAS yaitu dengan makul statistik yang diampu oleh Bu Wulan Sutriani. Yang soal yang pertama, analisis regresi linear. Seorang dosen statistika ingin mengetahui jenis serta efektivitas pengaruh frekuensi belajar X1 dan nilai statistik X2 secara bersama-sama terhadap prestasi Y. Statistika mahasiswa dengan data di bawah ini. Tentukan A. Ujilah persyaratan data di atas untuk memenuhi analisis regresi. B. Apakah ada pengaruh yang signifikan antara X1 dan X2 terhadap Y? C. Berapa besar variabel independen mempengaruhi variabel dependen? Dan D. Tentukan persamaan garis regresi dan bagaimana interpretasi hasil analisis dengan membaca persamaan garis regresi tersebut. Langsung saja kita copy datanya dan kita masukkan ke SPSS. Kita paste, diklik kanan, nah klik paste. Kita masuk ke variable view, untuk namanya jangan lupa kita rubah X1 dan yang kedua X2 dan yang ketiga yaitu Y. Untuk desimalnya kita nolkan. Untuk labelnya kita labeli jam atau per minggu. Nilai yang selanjutnya yaitu prestasi. Setelah itu kembali ke data view. Dan sebelum untuk regresi dan linearitas, kita prasyarat dengan cara klik analyze, klik compare means, kita klik means, kita masukkan X1 dan X2 ke independent list. Nah, yang Z kita masukkan ke dependent list. Lalu kita klik option, kita klik jangan lupa untuk statistik for list layer, kita checklist semua dan klik continue dan klik OK. Nah, yang perlu diberikan yaitu available, ANOVA table. Besar 0,194 karena nilai signifikan lebih besar, maka 0,194 maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut bersifat normal dan dapat dilakukan regresi. Dan selanjutnya kita kembali ke data view, kita klik analyze, kita klik yang bagian regression, lalu kita pilih klik linear, kita masukkan X1 dan X2 ke independen, 1 X2 independen, dan Y kita masukkan ke dependen. Dan selanjutnya yaitu kita klik statistik dan jangan lupa untuk R-square dan descriptives kita checklist, kita klik continue dan kita ke plots, dan Y ini kita masukkan dependent dan receipt histogram dan normal probability plot kita juga checklist dan kita klik OK. Dan selanjutnya yaitu kita klik OK. Nah, dan ini hasilnya. Dan yang perlu diaplikasikan yaitu bagian correlation. Dan untuk hipotesisnya yaitu HO X1 dan X2 terhadap Y dan pengaruh terhadap X1 dan X2 terhadap Y.
Nah, untuk interpretasi data nilai maksimal yaitu 0,88 sehingga per tabel 0,55. Dan sementara untuk terhitung X1 terhadap X2 sama dengan 0,016, sedangkan R tabelnya yaitu 0,553, maka RXY lebih besar jadi 0,616 0,553. Jadi tidak ada hubungan antara nilai dengan correlation. Selanjutnya yaitu ANOVA, tabel ANOVA menjelaskan bahwa di sini datanya 23411 dan signifikan oleh 0000 lebih kecil daripada 00,05. Jadi kesimpulannya yaitu variabel independen dengan pengaruh dengan variabel independen. Dan selanjutnya kita perhatikan bagian model summary. Ini menjelaskan bahwa pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel prestasi. R-square change yaitu 0,796. Selanjutnya kita ke tabel ini tabel koefisien. Jadi pada tabel koefisien ini atau konstan yaitu 3,29, sedangkan jam atau per minggu sebesar 0,262 dengan memiliki data sebesar 0,15. Dan selanjutnya kita ke soal nomor 2, yaitu seorang peneliti ingin mengetahui efektivitas pengaruh pembelajaran statistik dengan model pembelajaran virtual melalui Bandicam Screen Recorder. Dari satu kelas diambil 10 siswa dan dilakukan tes prestasi sebelum dan sesudah diterapkan model pembelajaran Bandicam Screen Recorder dengan taraf signifikasi A 0,05. Apakah terdapat pengaruh model-model pembelajaran statistik dengan Bandicam Screen Recorder terhadap prestasi belajar statistik? Uraikan lengkap dengan rumus, hipotesis, dan kriteria pengujinya. Saja kita copy datanya, kita copy dan kita masukkan ke SPSS. Dan kita buat file baru. Nah, ini klik data. Kita paste di data view. Nah, kita ke variabel view. Jangan lupa bagian namanya kita rubah sebelum, sesudah.
Nah, untuk tipenya numerik, untuk desimalnya kita nolkan. Dan jangan lupa untuk measure-nya harus scale. Nah, kita kembali ke data view. Dan untuk uji prasyarat kita klik analyze. Lalu kita klik yang ini non parametric test. Yang kita klik legacy dialogs one sample AS. Lalu kita masukkan data tersebut ke test variable list. Masukkan semua, dipindah. Lalu kita klik OK. Nah, diperhatikan bagian seek Thailand. Jika data kurang dari 0,05 maka distribusi data tidak normal, sehingga sama dengan 0,05 maka data pendistribusian normal. Dilihat pada e-Thailand ini sebesar 0,05 lebih besar 0,05, maka penggunaan bending screen recorder dan distribusi normal. Jika data distribusi normal maka dilakukan uji T dengan cara kita ke data view lagi. Kita klik analyze, lalu kita pilih compare means. Nah, ini parent sample test. Masukkan data sebelum dan sesudah. Sebelum kita masukkan dan sebelum. Nah, ini dimasukkan ke variabel 2. Kita klik option, lalu kita klik continue dan kita klik OK. Jika jadi output pirate sample statistik, bagian yang perlu diperhatikan yaitu ada bagian ini, bentar. Nah, ini bagian pirate sample test. Ini perlu diperhatikan. Pada 3 kolom belakang, pada kolom T menunjukkan nilai 1,031 dengan DF14 dan juga SIG 0,320. Berdasarkan interpretasi, terdapat T0 dapat dilakukan dengan cara TO atau T observasi, T1 atau T2 dengan DF14 yang dikarenakan portable lebih kecil daripada T tabel T dan lebih kecil daripada tabel DF, maka HO diterima. Yang kedua, jika SIG lebih besar daripada alfa, maka HO diterima. 0,32 dengan angka 0,05, maka HO diterima. Untuk rumusan hipotesis yaitu HO adalah tidak ada perbedaan sebelum dan sesudah menggunakan Bandicam screen recorder. Untuk HO1 ada perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah menggunakan Bandicam screen recorder. Kesimpulannya di sini adalah tidak ada perbedaan signifikan antara sebelum dan sesudah penggunaan Bandicam screen recorder. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekeliruan, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.